Puji nama Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pada hari ini kembali kita berjumpa bersama-sama dengan Galilea Community of Christ. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak ada berkesudahan untuk setiap kita, amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kita mau percaya bahwa Tuhan kita Allah yang sungguh baik, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan pujian ini, haleluya. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Yuk sekali lagi sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita menari buat Tuhan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita sama-sama jemaat Tuhan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, selamanya kita menari buat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik, kasih-Nya tak berkesudahan untuk setiap kita. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang terlalu sanggup menolong setiap kami. Dan Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang sama yang menyertai kami dan melakukan berbagai mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup.
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang percaya bahwa Tuhan kita sanggup, sama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Angkat tanganmu sama-sama. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kami percaya, sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Kita mau ambil satu dulu di hadapan Tuhan, bahwa Dia sanggup, terlalu sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Oh, sebab kuasa-Mu besar Tuhan. Tiada ternilai kasih-Mu di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar. Kebaikan-Mu tiada pernah habis di hidup kami. Oh, jika kau percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, angkat tanganmu dengan segenap hati, pandang Tuhan, lihat karya salib-Nya yang sempurna. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sama-sama katakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Katakan, Dia sanggup memulihkan hidup setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dia sanggup, oh Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan. Sekali lagi sama-sama, Dia sanggup. Dia sanggup, terlalu sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri untuk kita baca dan merenungkan firman Tuhan di kesempatan ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan pembacaan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-22 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5, Daud di Gua Adulam. Sebelumnya kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Kami datang dengan penuh kerinduan karena kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kiranya Engkau juga mengurapi seluruh perangkat IT yang kami gunakan, supaya ibadah ini dan pemberitaan firman dapat berjalan dengan baik, dan kami juga bisa menerima firman-Mu dengan baik. Urapi setiap apa yang kami gunakan, dan kiranya Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami mengalami pemulihan hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 22 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5, Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Demikian di dalam 1 Samuel pasal 22
pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Nah, ini mengenai seorang yang sungguh luar biasa, dialah Daud. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5 yang kita baca tadi, perikopnya adalah Daud di Gua Adulam. Gua ini yang tampaknya tempat favorit bagi orang-orang bermasalah. Ada yang dikejar-kejar debt collector, ada yang sakit hati, dan banyak orang-orang yang dalam kesukaran. Itulah isi Gua Adulam, ya kan? Jadi isi Gua Adulam itu adalah orang yang sakit hati, orang yang dikejar-kejar oleh debt collector, orang-orang yang berada dalam kesukaran. Sehingga ketika Daud masuk ke situ, sebetulnya dia masuk dalam situasi yang tidak baik. Dia masuk di tempat yang tidak tepat, ya, begitu ya. Bukan tempat yang baik, tetapi yang menarik. Di antara 400 orang dalam Gua Adulam ini, ternyata kemudian menjadi tentara-tentara pertamanya Daud. Kalau Anda pelajari sejarahnya, di antara 400 orang ini terdapat 30 jenderal Daud yang sangat terkenal. Mereka adalah 30 orang jenderal yang perkasa, dan di antaranya ada 3 yang paling tangguh. Para jenderal ini begitu luar biasa, sehingga satu saja bisa bunuh ratusan bahkan sampai ribuan musuh. Itu luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang yang sebetulnya bermasa depan suram atau istilahnya madesu, ya, bisa muncul sebagai pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang memenangkan peperangan? Ternyata Bapak Ibu, ketika mereka bertemu Daud dan Daud menjadi pemimpin mereka, terjadi perubahan. Daud ini adalah pemimpin perubahan. Ketika orang-orang itu bertemu Daud, terjadi perubahan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apa yang hebat dari Daud dan yang bisa mengubah mereka itu? Padahal kondisi Daud saat itu sama saja, orang yang sedang dikejar-kejar. Daud tidak datang ke Gua Adulam sebagai raja atas Israel, tidak. Daud saat itu datang bukan sebagai orang yang berkemenangan, tapi sebagai orang buronan. Jadi mungkin saja orang-orang di Gua Adulam itu berkata, kamu juga sama saja dengan kami, buronan. Bisa saja orang-orang di Gua Adulam itu berkata begitu. Pertanyaannya adalah, kenapa seorang dari Daud bisa mengubah 400 orang ini? Kita bisa belajar apa yang dimiliki oleh Daud sehingga Daud bisa menjadi tokoh perubahan. Bisa merubah 400 orang ini yang dalam kesukaran, yang dikejar-kejar oleh debt collector, orang-orang yang sakit hati. Saudara, sebetulnya Gua Adulam adalah cermin dunia hari-hari ini. Orang kepahitan di mana-mana, orang yang dikejar oleh debt collector ada di mana-mana, penuh dengan masalah. Bukan hanya dikejar debt collector, bahkan orang-orang yang dalam kesukaran. Hari-hari ini makin banyak orang dalam kesukaran. Dan saudara, kita ini diutus Tuhan sebagai Daud ke dunia ini untuk menjadi pemimpin yang merubah keadaan. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana Daud bisa melakukan hal itu? Supaya setiap orang yang ketemu dengan kita bisa kita bawa kepada kemenangan demi kemenangan. Ada kunci mengapa Daud bisa merubah 400 orang itu menjadi orang-orang yang berkemenangan. Daud memiliki potensi sakit hati, Bapak Ibu. Kalau saudara lihat hidup Daud, ya, Daud sebetulnya punya potensi sakit hati yang luar biasa. Pertama, mari kita lihat, ya, Daud ini ditolak oleh keluarganya sendiri. Di 1 Samuel 16
pada ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 dikatakan begini, 1 Samuel 16. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, waktu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, saat itu Tuhan mau memilih langsung calon raja. Isai menyuruh semua anaknya tampil kecuali Daud. Bayangkan, kalau saudara seorang ayah dan dikatakan bahwa salah satu anak saudara akan diangkat menjadi raja, pasti saudara akan memanggil semua anak saudara. Betul? Harusnya Isai menyuruh semuanya. Tapi ini aneh. Dia menyuruh semua keluar kecuali Daud. Bahkan kalau tidak ditanya sama Samuel, dia tidak menyebutkan anaknya itu. Ternyata perhatikan Bapak Ibu, bapaknya Daud, Isai, tidak terlalu peduli dengan Daud. Daud bisa saja tersinggung sebagai anak. Daud punya kesempatan untuk sakit hati oleh ayahnya sendiri. Karena dia tidak dianggap sebagai anak yang berpotensi. Ayahnya berpikir bahwa Daud tidak punya potensi. Saat itu Daud diremehkan dan tidak dianggap oleh ayahnya sendiri. Kemudian saat perang dengan Goliat, Daud diremehkan oleh kakaknya sendiri. Kita membaca di 1 Samuel 17. Di ayat 17 dikatakan begini, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Di ayat 23, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Di ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Selain ayahnya, kakaknya sendiri pun meremehkan Daud. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud bisa punya sakit hati dan pahit hati. Tapi Daud tidak datang sebagai orang yang sakit hati ke gua Adulam itu. Itu sebabnya dia bisa memulihkan 400 orang yang sakit hati itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selama saudara belum membereskan hatimu, ya, masih memiliki kepahitan, saudara tidak bisa membebaskan orang lain. Mengapa? Karena mata air yang tawar tidak mungkin mengeluarkan air yang pahit. Yakobus 3 ayat 11 menulis hal itu. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau
hatimu pahit, engkau akan memahitkan orang lain. Betapa banyak generasi muda kepahitan gara-gara orang tua mereka juga memiliki kepahitan. Karena itu hati-hati kalau saudara pahit hati dengan seseorang, saudara bisa melakukan hal yang mirip dengan dia. Kuncinya, perhatikan Bapak Ibu, Daud tidak mengizinkan hatinya menjadi pahit dengan siapapun. Tidak dengan ayahnya, juga tidak dengan kakak-kakaknya, bahkan juga tidak dengan Tuhan. Semakin saudara pahit, saudara akan menjumpai dunia ini semakin buruk. Karena itu, lepaskan rasa pahit itu. Izinkan Roh Kudus memurnikan hatimu. Firman Tuhan katakan, hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Amin. Jadi kalau mau melihat mujizat dalam keluargamu, ya, dalam dirimu, ya, mari kita sucikan hati kita. Amin. Jangan biarkan hidup dengan kepahitan. Kiranya hari ini kita tidak menyimpan kepahitan kepada siapapun. Ada orang-orang yang kita jumpai mungkin menyakitkan kita, merugikan kita, menipu kita. Mungkin kita sudah babak belur dibuatnya. Tapi jangan simpan kepahitan. Sebab itu sangat berbahaya. Kau tidak akan melihat mujizat dari Tuhan kalau engkau menyimpan kepahitan. Karena itu buang semua kepahitan itu, jangan simpan. Amin. Kiranya firman Tuhan yang kita baca hari ini dari kisah Daud ini, kita bisa belajar dan kita mengalami pemulihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya tidak menyimpan kepahitan. Kami akan senantiasa melepaskan pengampunan bagi orang yang merugikan kami, mungkin yang telah menipu kami, bahkan yang membuat hidup kami babak belur. Kami lepaskan pengampunan kepada mereka dan juga kami akan keluarkan, cabut semua perkataan-perkataan yang menggambarkan kepahitan sehingga kami berjalan dengan Tuhan dan kami mengalami pemulihan secara sempurna. Kami bisa melihat mujizat dan kami mengalami sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Terima kasih, kiranya firman yang kami dengar hari ini membawa kehidupan yang baru bagi kami. Sebagai anak-anak Allah, kami hidup di dalam kesucian dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, kami hanya bisa berpartisipasi untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang memberi dengan sukacita. Tuhan melihat hati mereka yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Hamba doa mereka tidak akan kekurangan, tapi mereka hidup dalam kelimpahan. Mereka tidak sakit-sakitan, mereka tidak bangkrut, tidak rugi, tidak miskin, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam bagian yang terbaik perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan via transfer maupun QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberi dengan ucapan syukur sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita saat ini. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah. Kita akan menyatu dalam sakramen perjamuan kudus, memandang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami doa setiap benih yang ditabur Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Kita siapkan diri untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita seperjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, saya akan bacakan landasan perjamuan kudus sambil saudara mempersiapkan elemen perjamuan kudus, yaitu hosti dan anggur. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24 dan 25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Baik Bapak Ibu, saya jemput kita semua berdiri. Mari kita ambil hosti, ya, kita angkat. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus.
Kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, maka kami yang sakit sudah sembuh, yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Maka hari ini kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Yesus, kami tidak hidup lagi dalam kepahitan. Kami lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang telah merugikan kami, orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan karena itu, kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami, dalam rumah tangga dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doa untuk setiap mereka yang datang beribadah, yang bersama-sama dalam ibadah pada kesempatan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan mengenal setiap mereka. Tuhan menjawab doa-doa mereka. Dan persembahan yang mereka sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan kiranya mengembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tidak seorang pun yang kekurangan, tidak seorang pun yang miskin, semuanya hidup berkelimpahan. Mereka tidak sakit-sakitan di dalam nama Yesus Kristus. Hamba doa untuk setiap mereka yang beribadah kepadamu hari ini, baik yang mengikuti secara langsung maupun mereka yang akan mengikuti sesudah ini. Kiranya semuanya diberkati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Pemerintah yang ada diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan saudara angkat tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus.
Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan memperbesar kapasitasmu dan kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, Sampai berjumpa kembali bersama dengan Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.